kaitannya dengan social distancing ya kan tidak diperbolehkan untuk interaksi seperti itu karena itu potensi. Masa new normal tentu mengubah semua pola kehidupan dan keseharian manusia, hingga memaksa semua orang mau tidak mau harus membaur dengan suasana yang ada. Di tengah perubahan ini, Berita Jatim tertarik dengan beberapa regulasi baru yang diterapkan institusi pendidikan tingkat menengah atas atau SMA. Orang tua pastinya juga beradaptasi dengan adanya regulasi baru dalam pendidikan seperti penyesuaian sistem dengan anak mereka dan pengenalan teknologi. Di era ini tentunya sudah pasti penggunaan aplikasi tatap muka via online sudah banyak sekali digunakan untuk pendidikan. Karena kondisi yang mengharuskan mereka untuk beradaptasi, tentunya tidak mudah bagi semua anak, bahkan orang tua, bisa mengikuti perubahan yang drastis ini dengan cepat. Hari ini, Blusukan bersama tim Berita Jatim bisa berkesempatan bertemu dengan salah satu guru di sekolah swasta ternama di Mojokerto. Apa saja yang sudah disiapkan oleh sekolah ini terhadap new normal? Berikut liputannya. Oke, selamat pagi Pak Yoyo. Selamat pagi. Ya, jadi Pak Yoyo ini wali kelas saya Pak dulu ya Pak, kelas Ya. 12. Langsung saja Pak, di era new normal ini, transmisi new normal lah kalau Ya. saya katakan. TNH sudah mempersiapkan apa saja untuk pendidikan kedepannya, terus juga penerimaan mahasiswa barunya itu apa aja yang sudah dipersiapkan TNH Ya. ini? Baik. Untuk persiapan secara umum kami di SMA TNH sudah menyiapkan tentunya sarana pendukung kaitannya dengan protokol kesehatan. Jadi kami sudah membuat tempat-tempat khusus untuk anak-anak kami, kemudian tentunya cuci tangan, kemudian hand sanitizer, dan yang tidak kalah penting yaitu tentang jaga jarak di kelas. Kami sudah memiliki protokol kesehatan, kami memiliki aturan sehingga nanti pada saat anak-anak masuk mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan di SMA TNH berkenaan dengan antisipasi dengan adanya COVID ini. Oke, kalau untuk sistem pembelajaran apakah ada sedikit perubahan sebelum dan sesudah new normal ini? Oh ya, kalau pembelajaran kami dari awal sebenarnya saat kamu sekolah juga sudah online sebenarnya sudah ada. Sebenarnya dengan adanya pandemi kemudian pemerintah untuk belajar di rumah, kami SMA TNS sebenarnya sudah tidak kaget lagi. Karena kami sudah menerapkan itu. Tinggal pendalaman aja tentunya dengan adanya motivasi atau mungkin kalau kita lihat evaluasi pembelajaran di semester ini seperti apa, kemudian nanti apa yang harus kami lakukan, kami tentunya untuk yang lebih baik. Oke. Ya. Kalau untuk rencana, apakah ada rencana lebih lanjut lagi ke depannya akan ada kayak improvisasi baru untuk TNH ini dalam protokol kesehatan atau rencana sistem pembelajaran yang baru mungkin? Oh ya, pasti ada. Karena kita tentunya akan menjadi lebih baik kalau kita belajar dari pengalaman. Jadi apa yang sudah kita lakukan, kita evaluasi, kemudian ternyata ini kurang baik. Sehingga kami akan terus berkreasi untuk anak-anak kami, terutama kaitannya dengan media pembelajaran, ya. Karena setiap guru di sekolah kami kan tentunya diwajibkan tidak boleh menggunakan aplikasi yang sifatnya bukan aplikasi media sosial, tapi aplikasi untuk pembelajaran. Oke, paham. Apa mungkin kalau kita ngomong soal perencanaan ya Pak, apakah ada halangan-halangan atau kendala sendiri di SMA TNH? Kalau di SMA TNH tidak, karena fasilitas kami sebagai pendidik difasilitasi oleh yayasan, fasilitas internet ataupun yang lain itu kami difasilitasi. Hanya kendala kami adalah pada murid kami, karena rumah murid itu ada jaraknya, ada yang ada yang di dalam kota, ada yang di luar kota. Lah, akses untuk internet ini kan kembali ke masing-masing ya, kembali ke masing-masing lah. Itulah yang kadang menjadi kendala kami. Tapi tidak menutup kemungkinan kami tidak meninggalkan itu. Untuk anak-anak itu kita tetap komunikasi dengan mereka. Kami beri akses untuk mempermudah mereka bisa mengikuti.
Karena di sini tentunya semua anak TNH memiliki ya hak yang sama, sehingga kami tidak bisa ini sudah tinggal, tidak ada seperti itu. Oke. Ya. Berarti sekarang sudah bisa disimpulkan pembelajaran semua vianya online ya Pak ya? Online. Ya. Kalau untuk online ini apakah menurut Bapak dan semua guru di TNH ini merasa cukup atau lebih nyaman memakai yang sistem yang dulu, di mana kita harus bertatap muka? Ya. Tidak semua materi yang disampaikan secara online itu ya mengena pada kompetensi dasar yang ada. Sebagai contoh, kalau dulu di kurikulum pada saat kamu kuliah ada drama, contoh drama. Drama di sini kan tentunya kami harus mencari pola tersendiri. Kalau dulu di kurikulum kan pementasan drama, ya pementasan drama di sini kan contohnya kelompok. Sekarang ini kan kaitannya dengan social distancing, ya kan tidak diperbolehkan untuk interaksi seperti itu karena itu potensi. Nah, hal-hal semacam itu kami ubah drama menjadi drama monolog. Nah, jadi ada kreasi-kreasi dari pendidik. Ya, dengan adanya pandemi ini, kreasi dari Bapak Ibu guru di SMA TNH memang bisa dikatakan ditingkatkan lebih ya, karena apa? Tidak harus ya berinteraksi ataupun apa, tapi dia bisa menghasilkan sebuah karya. Contohnya seperti itu. Oke Pak, kalau kita ngomong tentang interaksi ya Pak ya, kira-kira estimasi untuk TNH menjalankan kembali sistem pendidikan tatap muka diperkirakan kapan Pak? Kalau diperkirakan kapan, kami belum bisa, karena kami sebagai salah satu sekolah swasta yang tentunya kami masih mengikuti pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem, bahwa sekolah boleh membuka untuk peserta didiknya masuk sekolah interaksi apabila sudah masuk ke zona hijau. Ya, masuk ke zona hijau. Sedangkan untuk Kota Mojokerto sendiri kami masih belum bisa mengatakan hijau karena masih ada kasus-kasus yang lain. Ya, apalagi dekat Surabaya ini ya Pak. Ya, karena tentunya kamu tahu bahwa Surabaya Mojokerto ini kan jaraknya dekat. Kemudian pekerja yang di Surabaya kebanyakan juga orang Mojokerto, sehingga hal-hal itulah yang bisa dikatakan kami belum bisa mengatakan TNH bisa masuk tanggal berapa, di bulan apa, kami belum. Kami masih mengikuti arahan dari tentunya Wali Kota sebagai Ketua Gugus Tugas Kota Mojokerto. Dia kan yang tentunya bertanggung jawab dan juga akan menginformasikan kapan Mojokerto masuk ke zona hijau. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, untuk peserta didik baru, itu proses penerimaannya kayak gimana Pak dengan adanya ini normal sekarang? Oh ya. Untuk PPDB tahun ini kami memberikan dua alternatif, yaitu model daring atau mungkin bisa dikatakan online ya. Jadi kami menyediakan fasilitas untuk anak-anak yang ingin online, baik itu pendaftaran maupun tes. Ya. Tapi kalau anak tersebut meminta untuk modelnya luring ya, itu kami juga fasilitasi. Jadi dua cara yang kami gunakan untuk PPDB ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak, luring itu kayak gimana Pak? Luring, ya luring itu sebenarnya kan antonim dari daring ya, atau bisa dikatakan luar jaringan. Oh. Atau mungkin lebih cenderungnya kalau orang itu mengatakan offline. Oh, iya. Nah gitu. Oke. Kalau dari Bapak sebagai perwakilan dari SMA TNH, harapan Bapak untuk kondisi kedepannya itu seperti apa? Tetap jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, karena saya yakin pembelajaran dengan mengikuti protokol kesehatan itu jauh lebih bagus. Jangan sampai nanti dengan adanya new normal, paradigma yang sebenarnya tetap berhati-hati tetapi malah dianggap sebagai suatu hal kebebasan, itu yang salah. Oleh karena itu untuk kedepannya, untuk khususnya SMA TNH tetap menjaga dengan protokol kesehatan. Oke, udah